Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke guys, selama ini teman-teman tahu sendiri ya bahwa info tentang masalah barang kiriman begitu sepi, senyap, dan saya pun kurang paham. Sekarang dalam keadaan seperti ini, apalagi menjelang Pilpres ya, saya pun belum menerima kabar tentang masalah barang-barang yang dulu ditimbun ya. Nggak tahu sekarang apa kabarnya. Dan saya ingin menanyakan kepada teman-teman, apakah kalian yang sudah lama ya mengirim barang, mungkin ada 3 hingga 4 bulan, apakah barangnya sudah sampai? Dan apakah keadaannya utuh dan tidak diodol-odol atau gimana? Coba tuliskan komentar kalian ya. Karena saya terus terang tidak menerima hal berita tentang masalah tersebut. Padahal kita harus tahu tentang keadaan barang-barang yang selama ini ditahan, apakah sudah dikirimkan atau mungkin gimana nasibnya. Karena di sini saya melihat ada berita terbaru tentang barang kiriman yang bertemakan seperti ini. Pemberlakuan bebas cukai pada barang kiriman PMI tergantung dari verifikasi BP2MI. Jadi berita ini diunggah hari ini ya. Di sini diterbitkan 13 jam yang lalu, berarti hari ini. Namun setelah saya melihat dari penjelasannya, sepertinya berita ini sudah pun di-share, mungkin dari beberapa channel juga atau mungkin dari beberapa media. Namun saya rasa ini penting juga setidaknya biar mengingatkan untuk teman-teman ya. Yang mana di sini kronologinya seperti ini. Pekerja Migran Indonesia atau PMI mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI. Namun, skema pembebasan bea masuk ini ditentukan dari situs PMI apakah terdaftar atau terverifikasi di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI atau tidak. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa barang-barang kalian akan mendapatkan pembebasan ya sebesar $1.500. Namun sini dituliskan bagi pekerja migran yang terverifikasi di BP2MI. Ini saya rasa emang harus ya, karena kalau tidak terdaftar di BP2MI, otomatis di situ kalaupun kita kerja, itu seolah-olah kita tuh bukan PMI. Namun yang anehnya, kalaupun katanya di sini harus terverifikasi di BP2MI, otomatis katanya di sini dinyatakan bukan PMI. Tapi kalau untuk masalah coblosan ya, untuk pemungutan suara, masalah kita pemilu, yang anehnya tuh hampir semua dapat. Kalaupun itu mungkin dari tidak terdaftar di BP2MI atau tidak, namun untuk coblosan semuanya dapat, hampir semua ya. Itu yang anehnya. Kalau untuk coblosan semuanya dapat ya. Namun kalau untuk bonus yaitu mendapat pembebasan bea masuk, itu seolah pilih-pilih yang terdaftar saja. Namun kalau untuk pilihan umum ya, untuk pencoblosan suara semuanya hampir dapat, kalaupun tidak terdaftar di BP2MI atau mungkin itunya sudah kadaluarsa. Jadi kira-kira menurut teman-teman gimana ini? Apakah mungkin mereka itu beda pekerjaan ya, mungkin yang kerjanya dulu orang baru atau mungkin orang lama, itu saya pun tidak paham. Namun ya seperti itulah Indonesia ya, kalau emang mereka menginginkan sesuatu semuanya seolah-olah diakui. Namun selepas ketika mereka harus memberikan sesuatu kepada TKI, khususnya kita para PMI, seolah-olah mereka tuh pilih-pilih. Ini yang kadang jadi pertanyaan kita para PMI yang bekerja di mana saja. Sedangkan kita sudah menyumbangkan begitu banyak devisa untuk negara, dari gaji para PNS, dari gaji para menteri, para DPR, para anggota pejabat kita, hampir 80 atau 70% itu menggunakan uang dari devisa kita. Yang anehnya di sini, apabila dalam kasus seperti ini yang masalah akan menerima pembebasan $1.500 itu seolah-olah pilih-pilih yang katanya hanya yang terverifikasi atau terdaftar di BP2MI. Namun kalau untuk masalah coblosan, dia terdaftar atau tidak itu semuanya dapat. Itu yang anehnya di situ ya. Jadi di sini untuk teman-teman ya berpikir positif aja. Yang penting kita niatnya kirim barang ya. Niat harus ikhlas. Kalaupun nanti sampai nggak sampai, berarti mereka harus menanggung dosanya ya. Yang penting kita niatnya kirim barang, dan kalau sumpah mungkin terjadi sesuatu diambil mereka atau gimana,
Kita doakan saja agar diberi hidayah atau mungkin mereka agar cepat dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman. Nah, jadi intinya di sini saya rasa tidak perlu dibahas lagi karena pada dasarnya intinya akan mendapatkan pembebasan bea masuk 1.500 US dollar. Namun yang harus terdaftar di BPTMI. Jadi untuk teman-teman mungkin sekarang seperti tadi yang saya omongin, teman-teman yang mungkin dulu sudah mengirim barang antara 3 hingga 4 bulan, apakah barangnya sekarang sudah nyampe? Coba tuliskan komentar kalian ya. Saya pengen tahu karena selama dalam menjelang Pilpres ini saya pun tidak mendapatkan sumber berita yang menyatakan masalah katanya barang yang ditahan itu sudah dikirim atau gimana. Itu sama sekali beritanya nggak ada, seolah-olah diredam ya. Ya, jadi untuk teman-teman kita bersatu ya. Coba saya ingin tahu apakah barang-barang kalian sudah nyampe ataupun mungkin sampai saat ini ada yang belum nyampe juga. Jadi tuliskan komentar kalian. Saya Rani Saputra, Suara TKI.